Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Spensa, kembali lagi dengan Sikran, studio inspiratif, responsif, dan kreatif SMP Negeri 1 Sumeneb. Pada kesempatan kali ini, bersama saya sebagai host, Saheza Lisa Rizky, dan narasumbernya oleh Bapak Haji Gani selaku Koordinator Ketua Madin SMP Negeri 1 Sumeneb. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah, sehat. Kan sekarang sudah memasuki 10 hari terakhir Ramadan. Apa yang sudah dipersiapkan Bapak kayak buat lebaran gitu ya. Bapak? Jadi kita itu Ramadan kita berusaha untuk komprehensif. Jadi semuanya kita siapkan dari fisik kita, kemudian ibadah kita, termasuk perangkat-perangkat yang lain juga menuju ke lebaran nanti. Mudah-mudahan nanti puasa yang kita lakukan, yang telah kita kerjakan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih ada kesibukan Bapak di sekolah akhir-akhir ini? Oh iya, kalau Pak Gani sibuk di sekolah dan luar sekolah. Kita di sekolah masih menyisakan kegiatan Pondok Ramadan sampai hari Jumat. Kalau di luar kita banyak di lembaga-lembaga, di masjid-masjid, di kajian-kajian juga. Jadi cukup padat ini di bulan Ramadan, ya. Akhir-akhir ya Bapak ya? Iya. Jadi teman-teman, dengan tema kali ini yaitu menjadi pemenang dalam kompetisi Ramadan, sudah banyak ya pertanyaan-pertanyaan masuk dari teman-teman kita yang udah masuk ke kita untuk Bapak Haji Gani. Jadi Bapak sebelum masuk ke sesi Q&A-nya, adakah penyampaian mau disampaikan dulu seputar Ramadan kali ini? Ya, terima kasih saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi ala kulli hal. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Baik, teman-teman, anak-anakku sekalian yang ada di rumah atau hadirin sekalian, Ramadan sebentar lagi akan segera meninggalkan kita. Tentunya sudah banyak yang kita lakukan. Jadi kita harapkan, karena Ramadan itu seperti sebuah kompetisi. Jadi ada babak penyisihan ya. Kalau saya itu umpamakan 10 hari pertama itu babak penyisihan, banyak yang puasa, banyak yang tarawih. Banyak. Setelah itu 10 kedua berkurang. Sama dengan pertandingan. Pada babak semifinal sudah mulai banyak yang berguguran. Apalagi masuk babak final. Tambah lagi, sudah mulai lelah. Tarawihnya lelah kadang-kadang. Puasanya juga lemes kadang-kadang. Ya. Oleh karena itu kita harapkan pada masa-masa final ini kita bisa menjadi orang yang bisa melakukan terbaik. Ya, menjadi pemenang nanti di bulan Ramadan. Dan kita mendapatkan mahkota ketakwaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang bagi Pak hadirin di rumah sekalian, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan agar menjadi pemenang. Kenapa? Karena untuk menang itu perlu persiapan. Jadi kita itu harus tahu kita ada di medan apa. Ini medan pertandingan, lawannya siapa, ya? Bagaimana luas areanya dan semacamnya perlu kita ketahui. Maka di awal kita mungkin sudah menyiapkan apa saja persiapan Ramadan kita, ilmu kita, ya, kemudian bagaimana ibadah kita. Nah sekarang kita sudah masuk ke masa-masa terakhir. Maka untuk menjadi pemenang itu ada beberapa tips. Nah, ada 3 yang saya tulis. Yang pertama adalah mindfulness. Nah, pernah dengar? Ya, mindfulness itu adalah sadar penuh atau hadir utuh dalam setiap aktivitas. Jadi mindfulness itu bukan hanya ketika makan kita sadar utuh, ya. Khusyuk katanya dalam bahasa agama. Tapi juga terutama dalam beribadah. Ketika kita berpuasa rasakan betul bersama dengan Allah. Kita lapar tapi nanti ada surga yang akan menanti kita. Itu mindfulness. Dalam beribadah juga rasakan betul-betul berhadapan dengan Allah. Ini yang kadang-kadang sulit. Orang bilang itu khusyuk namanya. Khusyuk itu adalah kita betul-betul konsentrasi, fokus kepada apa yang kita lakukan dalam ibadah. Terutama tarawih, banyak tarawih anak-anak ini, mohon maaf main-main ya. Apalagi sudah, ini juga prihatin saya. Prihatin kenapa? Tarawih itu adalah amalan ibadah yang hanya ada di bulan Ramadan. Maka kalau tidak sungguh-sungguh, ini pahala besar akan sudah hilang. Paling ini hanya ada di bulan Ramadan. Belum tentu nanti usianya sampai di bulan Ramadan berikutnya. Makanya mari sisa
tarawih di bulan Ramadan itu kita maksimalkan lagi, sadari lagi bukan main-main. Apalagi sholatnya tidak tumaknina, eman bisa batal, eman. Di musim-musim kebaikan tidak mendapatkan kebaikan. Itu yang pertama. For apa namanya? Mindfulness dalam beribadah, dalam baca Al-Qur'an juga mungkin ditambah. Di 11 bulan yang sebelumnya kita sudah sibuk ngurus dunia. Sibuk sekolah, sibuk main ya. Mari kita 10 hari terakhir ini sibuk bersama Allah. Berlelah-lelah dengan Allah. Kalau sebelumnya berlelah main bola, main game apa, itu berlelah juga. Tapi kita coba beri waktu, ruang sedikit untuk berlelah dengan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kindness. Kindness itu adalah berbuat baik. Nah, mari kita perbaiki hubungan dengan sesama ya. Kalau ada masalah dengan orang, perbaiki. Dengan orang tua, hubungan baik, berbuat baik, termasuk juga berbagi salah satunya. Itu bentuk kebaikan yang dianjurkan di bulan Ramadan. Alhamdulillah sekolah kita anak-anak kalau setiap kegiatan Ramadan ada gemar berinfak, kemudian juga ada yang santunan ya, santunan ke panti-panti asuhan atau di pinggir jalan. Itu termasuk bentuk perbuatan baik yang terus kita lestarikan. Yang terakhir adalah forgiveness, jadi banyak memaafkan. Nah itu penting. Kenapa? Kita itu tidak akan bisa bagus menjadi orang hebat kalau masih ada rasa benci, dendam itu ya. Jadi orang dendam itu kalau saya umpamakan seperti orang mau membunuh orang tapi pisaunya terbalik. Nah, akhirnya membunuh dirinya sendiri. Dia sakit sendiri. Orang lain tidak mikir sebenarnya, hanya dia dendam. Maafkan. Maafkan kepada siapa? Maafkan pada diri sendiri dulu. Kita yang mungkin malas, kita mungkin kurang fokus beribadah, maafkan. Nah, setelah itu perbaiki. Maafkan orang lain. Maafkan orang lain juga. Lepaskan itu rasa, relakan ya, kita bangkit kembali karena itu penyakit yang bisa menjadi racun. Kalau orang itu berpuasa masih ada benci di situ, ada dendam, khawatir puasanya itu bocor. Makanya perlu untuk 3 hal ini ya, untuk menjadi pemenang di bulan Ramadan. Yang pertama kita harus mindful, khusyuk dalam beribadah, dalam melakukan kebaikan. Yang kedua, kindness, yaitu senantiasa berbuat baik. Yang ketiga, forgiveness, memberikan maaf atau meminta maaf atau memberi maaf. Insya Allah dengan ini kita bisa menjadi pemenang di bulan Ramadan. Ya, demikian saya kira pengantar saya. Ya. Terima kasih ya Bapak untuk penyampaiannya. Semoga kita juga diberikan barokah selama akhir-akhir bulan ini untuk tetap patuh dan amanah sama perintah Allah ya. Amin, amin. Oke teman-teman, saatnya kita masuk ke sesi pertanyaan. Kita sambil bertanya juga sambil belajar ya Bapak. Ya, insya Allah. Ini ada pertanyaan yang pertama. Assalamualaikum Bapak, apa hukumnya ngupil dan memakai headset ketika berpuasa? Ya. Ngupil itu saya pikir tidak masalah. Yang penting jangan sering-sering lah begitu. Hanya untuk membuang kotoran kan ya. Ya. Pakai headset tidak apa-apa juga. Tapi ingat juga kira-kira itu bermanfaat atau tidak. Ya, pakai headset untuk dengarkan Al-Qur'an misalnya ya. Tidak ada masalah ya. Tapi juga kalau secara fisik mungkin terlalu sering juga tidak bagus untuk pendengaran kita. Tapi kalau secara hukum saya pikir tidak apa-apa. Apalagi yang penting digunakan untuk apa? Untuk kebaikan apa keburukan? Kalau keburukan jelas tidak boleh. Bukan headsetnya, tapi tujuan dari apa dia melakukan sesuatu, ya. Itu yang pertama. Silakan. Lanjut ya Bapak. Pak Ustadz, mengapa Lailatul Qadar hanya ada di bulan Ramadan? Ya, mengapa Lailatul Qadar itu hanya ada di bulan Ramadan? Itu sudah ketentuan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Sesuatu yang khusus, yang luar biasa, memang jumlahnya terbatas. Jadi seperti pertandingan yang menang hanya satu. Kalau semuanya menang itu tidak keren lagi ya. Jadi Allah itu memberikan istimewa. Kenapa? Satu hal ini harus dikejar. Allah sudah berikan tanda-tandanya. Rasulullah juga begitu berikan. Maka kita berjuang untuk mendapatkannya. Dan kalau di semua waktu ya sudah itu bukan rahasia lagi. Karena itu Lailatul Qadar itu rahasia. Hanya diberikan pada orang-orang yang betul-betul mindful. Kemudian berbuat baik dengan sebaik-baiknya, ibadahnya bagus, itu dipertemukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tanda-tandanya banyak dari Rasulullah, misalnya malam itu tenang sekali, tidak ada awan di langit. Paginya besoknya itu udara cerah tapi tidak panas, cerah tapi tidak menyengat, itu di antara tanda-tandanya. Wallahu a'lam itu. Mudah-mudahan kita ya
ketika di bulan di malam itu kita betul-betul ikhlas dalam beribadah, bersungguh-sungguh sehingga Allah memberikan pahala 1000 bulan. Jadi memang Allah sudah khususkan, itu sudah hak prerogatif Allah. Diberikan hanya 1 kali di bulan Ramadan, tapi itu ada terus setiap waktu, setiap Ramadan tahun-tahun berikutnya. Ya. Nah, sudah ya Bapak, lanjut ya. Ya. Bagaimana kalau kita refleks membaca Al-Fatihah saat imam juga membaca Al-Fatihah? Ya. Memang kalau masalah membaca Al-Fatihah itu secara hukum itu wajib hukumnya. Jadi, tapi dalam teknik membacanya ada bermacam-macam. Para ulama itu berbeda-beda pendapat. Yang sering kita lakukan itu biasanya ketika imam itu baca Al-Fatihah kita mendengarkan ya. Nah, kalau refleks tanpa sengaja, sadari lagi sudah lepas, diam dulu, dengarkan. Setelah itu, setelah waladhdallin, itu biasanya orang baru baca Fatihah. Ada yang mengatakan bahwa tidak perlu baca Fatihah lagi, ada juga keterangannya. Tapi sudah dengan bacaan imam yang keras tadi ya, maka itu sudah menjadi bacaan makmum. Nah, tapi secara umum, mazhab di Indonesia itu tetap baca. Karena berdasarkan dalil bahwa Fatihah itu wajib, tidak ada sholat tanpa Fatihah. Jadi kalau refleks ketika baca saat itu, sadari, berhenti, dengarkan. Ya. Berbeda-beda pendapat. Ya, berarti, banyak, Bapak. banyak masalah fikih. Nah, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari teman-teman kita. Gimana Ustadz kalau ada orang yang mengganggu kehusyukan orang lain saat bertarawih? Ya, sebenarnya orang bertarawih itu adalah kegiatan ibadah yang banyak mendatangkan pahala. Tapi lucunya ada orang yang dapat dosa ketika beribadah. Kenapa? Dia tidak paham apa arti ibadah. Tidak paham. Jadi dia sudah dapat dosa berlipat-lipat ya. Kenapa? Dia sudah tidak sholat, mengganggu ya di tempat-tempat ibadah lagi. Ini bahaya sekali. Maka perlu pemahaman. Anak-anak itu terutama ya karena tidak paham ya. Ibadah itu sesuatu seolah-olah Allah tidak melihat itu. Padahal kita coba, kalau kita ilustrasikan, kita menghadap presiden. Tiba-tiba kita ganggu teman kita di depan presiden. Kan merusak suasana betul itu ya. Mengacaukan suasana. Maka perlu disadari anak-anak biasanya itu bergurau ketika sudah santai tidak bergurau. Tapi ketika mau beribadah bergurau. Kan salah style ya. Salah settingan itu. Banyak itu terjadi. Ya, salah tempat. Perlu disadari ibadah itu adalah bertemu langsung dengan Allah. Alangkah malunya kita kalau Allah itu memperhatikan kita dalam kondisi tidak sungguh-sungguh. Itu. Ya. Nah, ini lanjut pertanyaan yang biasanya sering dibahas ya. Gimana Ustadz kalau ada orang yang mokel disengaja, apalagi sampai memamerkan ke teman-temannya? Iya. Di dalam hadis dijelaskan bahwa Allah itu masih mengampuni orang yang melakukan dosa dengan tidak dia pamerkan gitu loh. Ini sudah mokel dipamerkan lagi. Kan menantang betul kepada Allah. Mudah-mudahan diampuni ya. Tapi itu sulit diampuni memang. Ya. Kenapa? Dia itu terbuka. Ya. Tapi hak Allah untuk mengampuni ya. Kalau dia betul-betul istighfar sadar setelah itu, insya Allah diampuni. Tapi hal seperti itu memang tidak bagus lah. Jadi mokel itu adalah dia tidak berpuasa, membatalkan puasa tanpa udzur, tanpa adanya syarat yang pasti. Jadi mokel itu boleh kalau dia sakit tidak bisa melanjutkan, udzur. Atau apa misalnya kecelakaan ya. Parah, kemudian dia harus minum dan semacamnya itu ya. Ya. Terus kemudian nah orang yang mokel tanpa alasan itu dosa besar karena dia itu tidak ada syarat untuk menghentikan puasa, dosa besar. Apalagi dia pamerkan kepada orang lain. Ya. Ingat ya teman-teman, jangan mokel ya. Kita lanjut Ustaz. Di bulan puasa ini lebih didahulukan membaca Al-Quran atau salawat? Ya, kalau masalah dahulu mendahului itu memang tidak ada. Jadi kita perbanyak sholawat, juga perbanyak baca Al-Quran. Tapi kalau kita melihat nama bulannya Syahrul Quran, nah Ramadan adalah Syahrul Quran, berarti kita diutamakan untuk memperbanyak membaca Al-Quran, belajar Al-Quran, ya dan semacamnya. Ya Bapak. Ya begitu. Ya. Ini lanjut lagi ya pertanyaan dari teman kita. Fase 10 hari kedua bulan Ramadan, magfirah itu apa artinya? Oh iya,
Jadi memang ada keterangan, cuman keterangan ini katanya agak lemah dasarnya. Tapi maghfirah itu adalah ampunan Allah. Ampunan Allah itu tidak hanya ada pada 10 hari yang kedua. Di 10 hari pertama ada ampunan tetap. Jadi bulan ampunan seluruhnya ya. Jadi maghfirah itu adalah Allah memberikan ampunan kepada orang-orang yang minta ampun kepada Allah. Maka kita setiap waktu memang diminta untuk minta ampun kepada Allah. Kenapa? Karena dosa itu penghalang dari perbuatan baik. Dosa itu penghalang dari perbuatan baik. Kadang-kadang kita tidak bisa melakukan kebaikan karena masih ada dosa yang menghalangi. Maka dengan kita minta ampun, dosanya diampuni, maka kebaikan akan lebih mudah untuk dikerjakan. Kadang-kadang anak itu siapa sajalah malas sholat tahajud, mungkin ada dosa yang menghambat. Itu malas untuk melakukan kebaikan, ada dosa. Maka dengan kita minta ampun pada Allah, insya Allah lebih mudah untuk melakukan kebaikan. Gitu. Amin. Ya. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara ngontrol mulut agar saat puasa tidak berkata kotor? Ini sering Ustadz saya. Ya, betul. Jadi memang perlunya ilmu ini, ilmu. Jadi ilmu itu al-ilmu qoblal amal. Ilmu itu sebelum amal. Jadi banyak orang beramal tanpa ilmu kadang-kadang ya. Pokoknya lah sembarangan. Hanya apa? Salah akhirnya dia. Maka sadari, banyak hadis mengatakan pentingnya kita menjaga ucapan. Menjaga ucapan, bahkan Rasulullah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Ini sudah menjaga ucapan, berkatalah yang baik atau diam. Itu disandarkan kepada iman kepada Allah dan hari akhirat. Tanda orang yang beriman berarti dia berkata yang baik. Silakan perbanyak berkata yang baik. Yang penting tepat ukurannya. Kadang-kadang berkata yang baik bisa salah karena salah tempat. Contohnya Ustaz. Salah tempat misalnya ada orang yang yang butuh bantuan, misalnya bantuan uang. Itu tidak perlu dengan kata-kata diceramai banyak, tapi perlu diberi bantuan. Jadi ada waktunya, ada tempatnya. Contoh lagi, kita sudah lelah semua, lelah, ngantuk. Masih kita berkata-kata, kebaikan. Tapi salah waktu. Makanya penting. Jadi ukurannya berapa, durasinya, kemudian dengan siapa kita bicara. Ya, kalau dengan anak kecil, beda tekniknya dengan orang dewasa. Jadi ini untuk berkata itu perlu strategi memang. Ada ilmu namanya ilmu komunikasi. Jadi tidak semua yang benar itu, yang baik bisa benar. Tidak semua yang baik bisa benar. Karena tergantung kepada siapa kita bicara, dengan siapa, bagaimana teknik berbicaranya, ini banyak ya. Tapi yang penting kita, kalau tidak penting, diam. Ya, kalau penting, sampaikan. Jadi ukurannya cukup, tidak berlebihan, tidak kekurangan ya. Nah, itu namanya tawazun, seimbang. Hidup itu kalau tawazun enak. Jadi kita rapi, terlalu rapi misalnya, terlalu tidak berangkat-berangkat. Ini salah ya, kurang ini ya. Kalau kempro, ya jelek ya. Jadi sedang. Termasuk kalau anak putri pakai bedak, cukup ketebalan jadi tidak bagus. Tidak ada bedaknya juga tidak bagus. Cukup ukurannya. Semuanya, ucapan, perbuatan, berteman juga begitu. Berteman kalau berlebihan tidak bagus. Atau kurang sama sekali tidak bagus. Gitu ya? Iya. Jadi prinsip Islam apa? Tawazun. Prinsip di tengah-tengah atau keseimbangan atau cukup atau dalam bahasa modern namanya optimal. Optimal sesuai dengan kebutuhan ya. Ada lagi pertanyaan? Iya Bapak, ini biasanya juga anak-anak yang iseng ya, ngirim-ngirim video, apalagi video mukbang. Jadi puasa tapi nonton mukbang boleh gak? Kalau cuma nonton boleh aja. Yang penting kita hanya nonton saja, kan kita tidak makan. Kan yang membatalkan itu makan ya. Cuman kalau kita langsung berandai-andai itu apa-apa yang bisa membuat kita terlena, ya lah kurangilah begitu ya. Kurangi. Tapi kalau udah ebrut terus keluar liur terus karena melihat orang makan. Nafsu ya Bapak? Iya. Jadi nafsu. Nah, lanjut ya Bapak? Ya, silakan. Untuk muazin maghrib itu buka puasa duluan atau azan dulu Bapak? Ya, untuk muadzin itu membatalkan puasa duluan. Jadi di beliau itu menyiapkan airnya dulu ya. Ya, atau kurma, setelah itu dimakan, setelah itu adzan. Jadi hanya untuk membatalkan puasa saja. Setelah itu adzan lanjut. Ya. Lanjut ya Bapak? Ya. Makna filosofis dari puasa Ramadan bagi umat muslim, Ustaz. Ya, ini pertanyaannya agak tinggi ya. Pertanyaan filosofi ini ya. Jadi makna filosofi dari puasa di bulan Ramadan. Ingat harus dibedakan antara puasa dengan Ramadan. Beda.
Ramadan itu rumahnya, puasa itu aktivitasnya. Sebab ada puasa juga di luar Ramadan. Nah, jadi Ramadan itu salah satunya adalah berpuasa. Tapi ingat, di Ramadan bukan hanya puasa. Ada lagi Al-Quran. Ramadan ya syahrul siyam, bulan puasa. Ramadan syahrul qiyam, bulan sholat. Nah, tarawih khususnya. Yang ketiga, Ramadan syahrul mubarak, bulan yang penuh keberkahan. Ramadan juga syahrul shadaqah, banyak sekali. Nah, filosofinya bahwa di bulan Ramadan itu terkumpul semua kebaikan. Di bulan Ramadan terkumpul semua kebaikan. Maka kalau kita ingin mendapatkan kebaikan secara utuh, mari maksimalkan melakukan kebaikan di bulan Ramadan. Baik ibadah khusus itu namanya ibadah khusus kepada Allah. Contohnya tilawah Al-Quran, sholat, zikir, ini khusus. Ada ibadah sosial. Itu ibadah juga ya, seperti sedekah ya, berbagi, kemudian berinteraksi, berkata-kata yang baik, itu ibadah, tapi namanya ibadah ghairu mahdhah atau ibadah sosial. Nah, ada orang yang bagus ibadah mahdhahnya, bagus anunya, tapi dia jelek sosialnya, nggak bagus juga. Dia mungkin sholatnya rajin, ke masjid, baca Al-Quran, tapi ke orang wajahnya bengis. Nah, ini sudah bagus. Ada baik ke orang, baik-baik sekali, tidak sholat, tidak bagus. Harus seimbang. Jadi kalau kita ibaratkan dua sisi mata uang, kalau ada dua-duanya, uang itu sah. Ada gambar sini, ada gambar sini, sah. Tapi ini sudah bagus gambarnya, tapi ini kosong, tidak sah uang itu. Sama dengan itu. Jadi kita perbaiki ibadah dengan Allah, kita perbaiki juga ibadah dengan hubungan sesama manusia. Itulah didapatkan di bulan Ramadan, itu secara filosofis ya. Ada lagi? Apa hukumnya menyakiti perasaan orang lain sehingga orang itu kurang ikhlas dalam memaafkannya, Bang? Iya, makanya kita harus hati-hati. Makanya Rasulullah mengatakan tadi apa? Falyakul khairon aw liyasmut. Berkata-kata yang baik atau diam. Karena kalau sudah menyakiti orang, tidak mudah orang itu memaafkan. Kadang-kadang kita itu tidak berkata-kata, tapi ada namanya mikro ekspresi di wajah kita. Jadi wajah kita itu menandakan kebencian ya, tanpa berkata-kata. Itu juga menyakiti sudah. Atau body language, bahasa tubuh. Jadi kita meremehkan orang dengan salaman nggak lihat ke orang. Ini juga meremehkan. Nah, jadi itu bahaya sekali. Makanya ketika ada seorang yang lewat di depan Rasulullah, itu Rasulullah bilang, ini ahli surga. Para sahabat sampai 3 kali lewat itu, para sahabat itu kan ingin masuk surga juga, maka mereka penasaran, ada apa dengan orang ini? Diikuti ke rumahnya. Dia bilang, saya mau nginep di sini, silakan. Ternyata apa? Ibadahnya biasa. Bukan tidak beribadah, biasa, standar aja. Dia sholat biasa. Tapi dia punya amalan lain yang bagus. Apa? Amalan hatinya bagus. Apa? Yang pertama, saya itu akan selalu memaafkan orang lain yang bersalah pada saya, walaupun dia tidak minta maaf. Yang kedua, saya tidak punya niat sama sekali untuk menyakiti orang lain. Nah ini, tidak punya niat sama sekali untuk menyakiti orang lain. Baik dengan kata-kata, perbuatan, mikroekspresi, bahasa tubuh, tidak ada rasa itu. Itulah yang menjadikan dia ahli surga. Itu. Jadi hati-hati ya dengan orang lain, hati-hati. Ya itu. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana puasa Ramadan dapat memperkuat solidaritas dan kebersamaan dalam bermasyarakat? Islam itu kan sudah agama yang sempurna, yang mengatur hubungan dengan Allah, hubungan dengan sesama manusia, bahkan dengan alam. Hubungan itu ada 4 sebenarnya ya. Yang pertama, hablum minallah, hubungan dengan Allah. Yang kedua, hablum minan nafsi, hubungan dengan diri. Kita penting loh, sudah mengenal diri kita sendiri. Ya, kita kenali diri, potensi kita. Yang ketiga, hablum minan nas, hubungan dengan sesama manusia. Yang keempat, hablum minal alam, hubungan dengan alam semesta, alam raya. Ini 4 hubungan ini yang harus kita pahami dan kita melakukan hubungan yang terbaik ya dengan 4 hal ini. Maka dengan sesama manusia, dengan bentuknya ya berbagi. Kalau tidak bisa berbagi harta, ya kita dengan tidak memberatkan orang, dengan senyum saja sudah ibadah ya. Nah itu berbagi kebahagiaan. Dengan bersenyum itu orang sudah merasa aman dengan kita. Termasuk juga salam. Salam itu kan doa keselamatan. Itu perlu ditradisikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kan luar biasa. Salam untuk kamu, keselamatan.
rahmat Allah untukmu, wa barakatuh, berkah kebaikan untukmu. Wah, luar biasa itu. Jadi dalam Islam itu ucapan-ucapan itu dalam sekali filosofinya. Apalagi kita contoh bersin. Urusan apa bersin? Urusan biasa kan? Tapi apa? Ketika kita bersin, kita bilang alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Yang mendengar ya, yarhamukallah. Semoga Allah memberikan rahmat padamu. Hanya bersin loh. Dijawab lagi, yahdikumullahu wa yuslihu balakum. Semoga Allah memberikan petunjuk kepadamu dan memperbaiki urusanmu. Hanya urusan bersin. Jadi Islam itu dalam sekali. Makanya kalau tidak dipelajari emang kita hanya beragama Islam, KTP-nya nanti yang masuk surga. Kalau orangnya tidak mau beramal sesuai dengan Islam. Itu ya. Iya, Bapak. Masih ada? Masih ada, Bapak. Ya. Satu lagi ya. Bagaimana jika saat puasa mulut kita berdarah dan tidak sengaja tertelan? Ya, kalau kita sudah berdarah, segera berkumur-kumur. Yang namanya tidak sengaja, enggak apa-apa. Namanya tidak sengaja ya. Jadi panik misalnya gitu itu ada yang tertelan, enggak apa-apa. Yang penting tidak sengaja untuk ditelan. Tapi kita harus segera antisipasi. Kalau sudah berdarah, ambil kapas misalnya atau tisu untuk apa? Untuk membuang itu supaya tidak ada yang masuk. Kita maksimalkan usaha kita. Kalau sudah ada yang tidak bisa, itu sudah di luar kemampuan kita. Jadi maksimalkan bersihkan. Nah, itu sudah sisanya sudah. Khawatir begini juga kamu, misalnya berwudu, kan kumur-kumur. Ya kan? Kan itu kan bisa tertelan. Ya kita buang, kita ludah semaksimal mungkin. Setelah itu pasrah sudah. Jangan sampai, aduh sampai kapan? Ludah terus akhirnya dia merasa was-was terus kan. Jadi maksimalkan, setelah itu pasrah sudah. Itu saya kira. Berarti tidak dosa ya kamu saya. Kalau tidak sengaja tidak ada masalah ya. Tidak ada masalah ya. Udah selesai Bapak pertanyaannya. Jadi semoga apa yang disampaikan Bapak Gani menjadi ilmu bagi kita semua. Jangan lupa dipelajari ya teman-teman. Jangan cuma ditonton aja tapi dimasukkan ke dalam hati, masukkan ke dalam otak, dipelajari. Terima kasih Bapak juga untuk penyampaiannya hari ini. Sekian dari kami. Kita berdua sebelum ditutup ya Bapak, adakah closing statement yang ingin disampaikan terlebih dahulu Bapak? Ya, terima kasih. Yang pertama, kita mohon pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan 3 prinsip. Yang pertama, lillah. Di dalam beramal itu lillah. Yang kedua, fillah. Yang ketiga, billah. Lillah, fillah, billah. Ini prinsip dalam beramal. Dalam berpuasa, tilawah Al-Quran, bersedekah, itu 3 prinsip ini. Yang pertama, lillah. Kita ingin kita berbuat hanya untuk Allah. Hanya mengharapkan ridho Allah, bukan yang lain. Kalau kita berbuat baik kepada orang, bukan kita ingin balasan, bukan. Tapi ingin Allah yang balas kepada kita. Orang lain terserah dialah. Itu namanya lillah. Ikhlas dalam beramal. Yang kedua, fillah. Fillah itu artinya di dalam Allah. Maksudnya adalah kita itu beribadah hanya sesuai dengan aturan Allah. Sesuai dengan syariat Rasulullah. Itu kalau kita pegang, jadi sandaran amal kita. Al-Quran, As-Sunnah itu mizanul amal, timbangan amal. Jadi kita berbuat ada dasarnya. Tidak kaleng-kaleng amal kita. Ya. Jadi semua ada ilmunya maksudnya, sesuai dengan ilmu Allah. Apa saja, mulai dari aktivitas kesendirian kita, mandi kita, sholat kita, termasuk berinteraksi ke dunia semuanya itu kalau sudah fillah di dalam lingkup ajaran Allah, selamat. Yang terakhir adalah billah. Billah itu artinya dengan Allah. Artinya kita itu melakukan kebaikan itu bukan karena kita yang baik, tapi Allah yang membantu kita untuk melakukan kebaikan. Jadi kalau kita sudah berbuat baik, jangan sombong. Nih, aku puasa, jangan. Itu hanya pertolongan Allah. Kalau Allah tidak tetapkan hati kita, nggak bisa. Maka kalau kita dapat kebaikan, dapat kehormatan, ya, dapat barokah, dan semacamnya, keuntungan, kesuksesan, itu hanya semata-mata pertolongan Allah, bukan karya kita, bukan. Itu yang mendasari kita tidak jatuh. Banyak orang ketika dapat sukses dia jatuh karena lupa. Dia menyandarkan pada dirinya sendiri bahwa hanya Allah yang memberikan itu semua. Mudah-mudahan puasa kita, sholat kita, tarawih kita, sedekah kita yang sudah kita lakukan dan yang akan kita lakukan betul-betul diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, terima kasih konsistennya Bapak. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah ngirim pertanyaan ke kita. Semoga hari ini, penyampaian hari ini bisa menjadi ilmu semua bagi kita semua. Amin. Saya sebagai host, mohon maaf juga apabila ada salah kata kepada Bapak maupun kepada kalian semua ya. Sekian, terima kasih. Saya tutup.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.